Saya mau nanya sama teman-teman. Kira-kira orang yang berpikiran kayak kita ada banyak nggak? Mau bantu orang lain? Silakan dijawab. Saya minta di challenge ya. Jawabnya singkat-singkat aja. Kita semua orang punya love nggak? Kita datang dari love kan? Ya. Punya lingkungan yang waktu itu. Satu, jadi love ada. Kira-kira semua orang pengen bantu orang lain nggak? Paling nggak saudaranya sendiri, adiknya, kakaknya, ibunya. Itu satu yang nature kan? Right? Nah, kenapa sekarang sesuatu yang nature, yang love, sekarang jadi tercabik-cabik? Berarti kan ada satu sistem yang membuat itu tidak jalan, kan? Betul? Ya. Jalan pikiran itu sampai nggak? Ya. Kita 2 minggu yang lalu, waktu kita baca kuliah di Urbia, kita bilang, bingo, ini jawabannya. Begitu Ibu Rini sama Pak Kun nyampaikan, wah langsung bicaranya udah mati. Padahal itu wahyu. Di Urantia ditulis, Andri juga bilang, organisasi kayak gitu udah banyak. Lu tahu nggak, charity itu ada berapa? Ada 160 juta charity di dunia. Ini saya ambil nih ya, satu aja nih ya, kecil nih. Online dia. Namanya Foundation 22 Stars. Real time, 24.000 meals are supplies. 5.000 plus people have access to clean water. 162.000 children receive computer training. 155.000 anak children receive music classes. Ini baru satu organisasi. Kita tuh ada 80 juta organisasi di dunia kayak ini. Kenapa nggak bekerja? Kenapa nggak jalan? Who are we gitu? Organisasi kita nggak kuat. Ini mereka udah jalan udah lama. Kalau kita lihat Bill Gates ini nyumbangin ya, hampir semua hartanya dia sumbangin. Zuckerberg. Dan pekerjaan sosial mereka banyak banget. Unbelievable. Kok nggak jalan juga? Billion of dollars. Ya saya kenal banyak konglomerat yang di sini yang punya organisasi charity, rumah sakit mereka bikin untuk anak autis. Karena kenapa masih banyak anak autis? Nah, Andre kemarin jelasin di Kanada, di Amerika udah banyak organisasi kayak kita. Ya udah banyak organisasi kayak kita. Dan mereka kaya-kaya, Yahudi yang kaya-kaya. Nah, tapi dia bilang, akhirnya apa? Kita terjebak bicara masalah sosial dan masalah politik, bicara poverty, bicara climate change, charity, terjebak di situ. Money cannot solve that. Lalu kita mau pakai cara sendiri. Oh, saya dipanggil Tuhan untuk manggil semua orang yang pengen nolong kok. Tapi metodenya salah. Saya kasih contoh ya. 165 tahun yang lalu organisasi seperti ini udah ada. Nggak jalan. Kenapa? Karena nggak pernah bicara spiritual bahwa itu pemimpin-pemimpin agama. Dan bicarakan apa? Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah poverty. Itu kan seperti kita tuh bicaraan itu. Masalah membantu orang. Mainnya di bawah terus, bukan top down. Urantia ditulis, hati-hati. Begitu engkau terlibat dengan tanpa spiritual, terlibat di dalam sosial ekonomi, nggak akan jalan. Kita senang sekali nih ada petunjuk nih wahyu. Tapi begitu kita baca, kita ragu-ragu, lalu kita mau prospek main dari mana lagi. Dunia ini udah 4,5 billion years gitu. Kenapa nggak datang? Berarti kan ada something wrong. 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu, ada gerakan spiritual yang hampir mendekati spiritual divinity. Dibikin oleh Madame Blavatsky. Jadi Madame Blavatsky bikin satu organisasi, ya teosofi, di mana orang dari berbagai agama tuh ketemu setahun sekali. Dan mereka udah punya mesiasnya. Namanya Krishnamurti. Krishnamurti itu orang India, anak di kampung gitu ya, lalu diambil, dididik lah. Mereka uangnya nggak ada limitnya. Dididik lah. Karena dia mempunyai ciri-ciri sebagai seorang pemimpin spiritual dunia. Jadi setiap tahun tuh orang meeting dan mereka bicara persis kayak kita. Persis kayak kita.
Akhirnya jadi Krishnamurti ketika dia udah dewasa, dia mengatakan bahwa saya nggak mau, saya bukan Mesias. Hancur tuh, plannya tuh hancur semua. Padahal bayangin, itu spiritual unity yang paling mendekati. So, kita jangan terjebak di situ, kita harus jalan in the truth. Gitu. Jadi, jangan bermimpi bahwa kita bisa menyelesaikan 10 tahun, mungkin 1000 tahun lagi baru bisa selesai. Kenapa? Light and life itu masih level ke-7, kita ini baru di materi. Dan akan ada kulminasinya, kita baru di level ke-4. Jadi in our lifetime nggak akan bisa terjadi. Tetapi yang penting, kalau kita mulai, kita di jalan the truth. Itu, kuncinya itu orang kaya. Kita bikin bibitnya, buahnya, kita mungkin nggak bisa lihat hasilnya, tapi kita jalan di foundation of truth. Itu satu. Kedua, ada yang sangat penting di Urantia yang membuat ini bisa ada percepatan. So, Urantia menawarkan solve ini. Kalau kita minta sama Tuhan, kasih saya materi, nggak akan dikasih. Dikatakan gini, kalau kita berdoa, mohon materi, melalui satu jasa, Anda akan kecewa. Akan kecewa. Oh Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini. Tuhan bilang, oh, saya percaya bahwa saya beda sama neneknya. Ya, nanti orang akan mau beragama, itu karena dapat duit, gitu loh. Kan gitu artinya. So, kenapa you don't solve the problem? Karena setiap orang kapasitasnya berbeda. Tapi kalau kita sudah ada satu adjuster dan kita ada berhubungan, maka kehidupan materi kita akan lebih baik. Bukan terbalik. Kehidupan kita, prestasi kita, status kita lebih baik. Betul Pak? Koreksi saya. Iya, kira-kira begitu. Bukan kira-kira, Pak. Kita akan lebih berhasil hidupnya. Betul, akan lebih berhasil hidupnya. Ya, nah kita tanpa bimbingan itu nggak bisa. Sekarang boro-boro kita mau ngerjain itu, sama satu jasar aja banyak yang belum tahu. Kita kira ngomong masalah jasar, that's very dangerous kalau kita kira kita udah ngomong satu jasar. Kita harus cross check, benar nggak kita ngomong satu jasar? Dia bilang kan very dangerous. Ya kita menyangka kita ngomong satu jasar, but it's not satu jasar, itu our own pikiran kita. That's why kemarin saya kasih foto jasar banyak banget. Are you sure bicara foto jasar? It's not pikiranmu sendiri. Lalu kita bilang ini karena Tuhan. Di Urantia juga ditulis. Sering sekali kita berdoa lalu berhasil. Padahal itu bukan dari Tuhan. Itu karena upaya kita. Ditulis juga begitu. Waktu kita diciptakan, kita tuh diaudit ya, oleh foto jasar. Kapasitas orang ini sampai di mana? Kapasitas intelektualnya, kapasitas spiritualnya, dia bisa jadi bona fide person nggak? Orang yang bona fide dari kita banyak. Mother Teresa gimana nggak bona fide-nya? Dia bisa solve the problem of the world nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada spiritual unity. Seideal-idealnya keinginan kita, I want to be like this, solve the problem. Pengennya begitu. Semua orang pengen begitu. Ya nggak bisa. Kapasitas materi kita cuma 1 liter, dikasih 2 liter, nggak bisa. Keinginan kita 2 liter. Nah, kenapa? Karena tidak mengacu kepada hukum alam. So, we have to know hukum alamnya itu bagaimana. Ya. Nggak bisa simsalabim. Kita bisa simsalabim kalau kita mengerti hukum alam. Seperti tadi ada cerita orang bunuh diri, anaknya dibunuh karena kekurangan. Pertama ditulis, bahwa kedaulatan itu mulai dari nasib diri sendiri. Urus diri sendiri dulu. Baru keluarga. Baru bapak, family. Baru. Coba baca itu. Ya, di Urantia. Dikasih tahu bahwa dimulai dengan diri sendiri. Kalau dari diri sendiri kita nggak equip, spiritually nggak ada jalur tol, Tuhan nggak akan bisa. Misalnya kami dari keluarga yang sederhana sekali gitu ya, waktu bapak saya meninggal, saya masih umur 10 tahun, kok kita sudah di semua. Karena kita usaha sendiri, semuanya usaha sendiri. Ya, nggak pernah kita bukan lahir dari keluarga kaya, kita usaha sendiri, bisa bantu orang juga usaha sendiri. Kita semua punya persoalan, semua punya persoalan. So, can I solve the problem of my children? Nggak bisa juga, kayak saya.
Considering ada satu di Amerika, satu di situ. Enggak bisa juga. Kapasitas saya terbatas. Ya. Nah, tapi saya percaya mereka itu punya talent dan mereka bisa menentukan nasibnya sendiri juga. It's not easy lakukan itu. Anak, bantu teman, bantu orang sakit. Nah, bagi saya, kalau kita bisa membantu satu orang aja tetangga, ya, yang bisa kita bantu. Terus, with love, that's already enough. Karena kapasitasnya mungkin cuma satu orang gitu loh. Ya. So, meaning something kan. Jadi kita harus betul-betul belajar Urbiah itu, ini wahyu. Kalau kita ada 7-10 orang yang kelompok yang sama setejaster kita itu jalan tol ya, bisa setiap saat kita bisa cari, nggak usah banyak-banyak, 5-6 orang di jalan tol, kita di-guide, kita akan di-guide sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa nuntut sama Tuhan kita, tapi kalau kapasitas kita nggak bisa, ya nggak bisa gitu loh. Jadi jangan lupa ya, kalau kita berhubungan sama setejaster, kita sudah punya hubungan, jangan harap dia kasih materi, tapi kita akan dikasih knowledge, dikasih wisdom, sehingga kehidupan kita, cara berpikir kita, plan kita akan dibantu. Itu message dari Mantia gitu. Sorry ya kalau saya ingetin itu. Dan minggu lalu Andri tekankan banget tuh soal itu. Biasanya kalau Andri ngomong saya tidur, tapi kemarin saya melek terus. Karena resonate. Sekian kawan-kawan, terima kasih.